Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang cerah ini, yang penuh mubarakah, alhamdulillah kami atas izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu langsung dengan pengasuh pondok pesantren Ibnu Ali di Telontoraja, Pasian, Pamekasan pada hari Sabtu 11 Mei 2024 bersama pengasuh muda Kiai Haji Muhammad Da'i. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Barakallah. Kami pada pagi ini berkunjung ke pondok pesantren ini kedua kalinya. Pertama kemarin Pak Kiai kami mengantarkan teman kami yang ingin memondokkan anaknya. Akhirnya kami menyarankan beliau untuk mondok di pesantren Ibnu Ali karena kami tertarik dengan tata pengelolaan di tahfidzul Quran di pondok pesantren Ibnu Ali yang sangat praktis, cepat dan terstruktur. Kebetulan beliau salah satu alumni pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar, satu pesantren dengan kami. Kami akan mewawancara beliau secara langsung bagaimana proses berdirinya pondok pesantren Ibnu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Awalnya bagaimana Pak Kiai? Pak Kiai bisa ada di sini dan mendirikan pesantren Ibnu Ali. Ya, terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya seperti ini. Tentunya ini tidak lepas dari restu dan doa beliau guru kita Syekhona Muhammad Syamsul Arifin Banyuanyar. Masya Allah. Asal mulanya seperti ini, saya pulang dari pondok itu berapa tahun, kemudian saya pulang ke rumah setelah keluarga. Saya Tahun berapa itu Pak Kiai? Tahun kira-kira tahun 2014 saya pulang ke rumah. Ternyata saya pulang ke rumah itu tetangga saya itu banyak yang mengantar anaknya untuk mengaji sama saya, pada saya itu. Kemudian saya rasa gak enak karena di tetangga saya di masjid itu guru saya itu memang ada anak-anak ngaji, sehingga saya sowan sama kiai. Saya ingin membuka tahfidz pondok, ingin mengajarkan anak-anak belajar tahfidz. Guru saya yang di sini. Oh iya. Ya. Kemudian kata beliau, kamu kalau ada di sini, kamu tidak akan pernah berkembang. Coba kamu itu pindah ke tanah kamu yang ada di Lompocok. Di sini disebut Lompocok seperti itu. Beberapa bulan kemudian saya ingat sama guru saya yang di Banyuanyar. Lalu saya sowan matur, menyampaikan sama beliau Syekhona Muhammad Syamsul Arifin. Kata beliau, setelah panjang lebar beliau dawuh nasihat sama saya. Setelah itu saya menyampaikan keinginan saya. Lalu beliau, iya saya senang sekali. Masya Allah. Saya senang sekali. Tapi seperti ini, kamu itu harus ikhlas. Ngajar itu harus ikhlas dan sabar. Ya. Nanti kamu itu akan sukses dan lancar. Amin. Kata beliau. Setelah dawuh seperti itu, saya itu mempunyai kekuatan, seakan-akan saya punya kekuatan hidup, ya. Kekuatan yang luar biasa. Di sinilah awal mula antum menjadi semangat lagi setelah mendengar penjelasan langsung dari Syekhona Muhammad Syamsul Arifin, guru kita ya. Guru kita. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana cara Pak Kiai mendirikan pertama pesantren ini? Ya, saya apakah langsung cara mengumpulkan santri atau gimana sih? Enggak, saya bilang sama orang tua, pamit saya ingin mau pindah ke rumah saya, ke daerah yang ingin saya bangun ini. Terus saya dibikin rumah sama orang tua. Ini orang tua Pak Kiai? Iya. Yang membuat ini, yang bikin rumah ini orang tua. Dan tanah ini memang milik Pak Kiai? Iya, orang tua saya. Iya. Diwakafkan sama saya. Iya, Masya Allah. Lalu saya dirikan ini, belum selesai ini rumah masih berantakan. Ini datang santri. Berapa orang waktu itu Pak Kiai? Pertamanya itu santri yang ngaji di rumah awal itu ikut semua ke sini. Lalu ada santri mondok itu 3 orang. Langsung 3 orang. Mondok waktu itu. Iya. Di sini meski belum ada pondok, nggak ada apa-apa, cuman rumah ini belum selesai ini. Ya sudah, ini berjalan. Nah, terus kemudian saya sowan lagi ke Bapak Kiai ke Banyuanyar itu. Guru kita. Ya, kebetulan saya itu kan
mengambil guru apa di bulan puasa itu, guru bantu. Guru bantu. Saya sowan sama Syekhona, lalu beliau itu cerita-cerita tentang pondok tahfidz yang memang luar biasa cepatnya. Bahkan beliau cerita di Jawa Barat, di Jakarta. Artinya ada motivasi bagi iya, motivasi. kok Kiai cerita sama saya kayak gini. Tahu-tahu ya itu santri saya itu cepat menghafalnya. Jadi yang 3 orang itu berapa bulan Pak Kiai yang tahfidz yang 3 orang itu? Itu yang Antum Ananda Dodi ya. Dodi itu dari Ananda Dodi yang juara nasional itu. ya, Iya. itu 5 bulan selesai itu. 5 bulan tahfidz Pak Kiai. Iya, Masya selesai. Allah, Selesai. Masya Allah. Keajaiban dari Allah itu ya. Iya. Pak Kiai juga nggak menyangka waktu itu. Nggak nyangka. Secepat Enggak, itu. Ini pertama kali santri itu putranya Ustadz Syahid. Pertama kali. Santri Iya. pertama. Iya. Almarhum Ustadz Syahid ada di sini. Iya. Putranya. Iya. Itu Berapa bulan? berapa bulan? Takriban lah kira-kira. Takriban. Ya, 5 bulan itu di 5 sini. bulan tahfidz Pak Kiai. Ya selesai. Itu hatam di sini, saya itu nangis, bahagia. Oh. Dan semoga tanah di sini, rumah sini bisa Ya Allah. melahirkan generasi-generasi Al-Quran seperti itu. Lalu disusul kemudian itu ya terus. Jadi pertama santri. 3 orang ya yang Iya. membuat berjumlah santri dan Iya. membuat minat pada santri-santri yang lain yang Iya. ada di luar. Iya. Sehingga tertarik ketika menyaksikan yang 3 orang begitu cepat. Ya, Pada saat sudah tahfidz yang 3 orang, apakah di iklan atau ditahfidzkan secara umum atau ditasih oleh pengasuh dari Banyuwangi atau gimana Pak? alhamdulillah di Ilan di sini ya juga ditasih oleh guru-guru kita di Banyuanyar. Salah satu yaitu Syekhona Kiai Haji Amin Zaini Ra'i. Beliau yang menguji. Ro'i ya. Ya, kebetulan itu Pada mumtaz saat itu. Ya, diuji. Insya Allah. Diuji seperti itu. Lalu ini kemudian saya sowan lagi sama Syekhona berkenaan dengan lembaga ini. Lembaga. Jadi pada saat jumlah santri sudah semakin banyak, maka Ya. Pak Kiai Sowan. muncul untuk mendirikan lembaga sekolah. Enggak, sama sekali enggak ada niatan untuk mendirikan sekolah. Sekolah Sama awalnya sekali. ya? Nggak ada. Nah, cuman Bapak Kiai menanya sama saya, anak-anak di sana diajarkan apa? Yang Sampai ngaji, Al-Quran. menghafal Kiai. Kalau sekarang, kalau hanya hafal Al-Quran nggak cukup, kata beliau. Maka beliau mengarahkan sama saya, sudah anak-anak itu diajarkan nulis, membaca, yang penting oret-oretan. Ya, mungkin anggapan beliau dan target beliau disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Iya. Artinya tidak cukup dengan hanya tahu dan tahfidz Al-Quran. Iya, Begitu. itu disuruh oret-oretan ya. Saya langsung bilang, insya Allah Kiai siap. Seperti itu. Artinya murni mendirikan lembaga madrasah karena Allah meninggikan Lillahi agama Allah. kalimatin. Tidak ada niat Iya. apapun ya Pak Kiai. Ya. Dorongan dari itu saya berkesimpulan bahwa saya ingin mendirikan sekolah. Kemudian untuk lokal Pak Kiai, untuk pesantren yang ditempati para santri, awal mula kan waktu itu rumah masih berantakan. Iya, Bagaimana ini untuk- juga saya kerepotan Nah. ini. Kerepotan. Ya sudah, santri itu ditaruh di kamar ya, Sementara yang ya. belum iya sementara itu ditaruh di sini. Kemudian saya humas sama masyarakat itu hubungan untuk minta tolong untuk buat pondok. Kemudian atas izin Allah pesantren ini sampai sekarang berjalan dan jumlah santri berapa Pak Kiai sekarang? Yang sekarang ini kira-kira 150-an. Masya Allah, laki dengan perempuan 150. Iya, kadang di sini pernah nyampe 250. 250. Lagi itu Berapa? yang masalah anak-anak santri yang menghafal itu ada yang 2 bulan selesai itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu santri dari Kalimantan. Itu saya 2 bulan itu langsung tahfidz Pak Kiai. iya, Apakah ada santrinya itu? sekarang sudah pulang Sudah pulang ya? dari Kalimantan. Bahkan termasuk walinya itu nggak percaya bahwa anak itu Kok sudah bisa selesai. secepat itu 2 bulan tahfidz ya? Ya, Kaget ya? alam itu. Orang tuanya. Bahkan lah ada mungkin dari rumahnya itu sudah punya hafalan. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi dari Sumatera ini. Lebih cepat lagi. Bahkan
enggak. Ini ngajinya belum lancar gitu. Tajwidnya nggak tahu, Iya. belum fasih. Ini persis 3 bulan selesai. Masya Bahkan Allah. bukan hanya selesai, bisa diacak. Nah, semoga tayangan video ini menjadi motivasi untuk para pemirsa dimanapun berada, sahabat Ali Munawar, untuk lebih giat dan lebih mencintai tahfidzul Quran sehingga tertarik untuk membuat anak-anak kita belajar menghafalkan Al-Quran. Jadi tidak harus hafal dari rumah Pak G ya. Ya. Walaupun nyampe ke sini masih nol, Ya. tajwidnya masih kosong, Ya. ya kurang-kurang fasih, bisa menghafal 3 bulan Pak G. Ya, siap. Atas izin dari Allah 3 Subhanahu wa taala. Jadi ini semoga menjadi motivasi untuk kita semuanya bahwa kita lebih semangat untuk memondokkan anak kita. Lebih-lebih kalau umpamanya ingin memondokkan di Pondok Ibnu Ali, di sini menyediakan asrama untuk putra dan putri. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Hendri? Ya, kabar Insyaallah. baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, tadi kami sudah mewawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Ali, Kiai Haji Muhammad Da'i. Dan alhamdulillah setelah mencari beliau, timbullah motivasi kami dan insya Allah pemirsa dimanapun berada, sahabat Ali Munawar, untuk lebih giat lagi anak-anak kita ke depan, lebih semangat untuk memondokkan ke tahfidzul Quran. Untuk selanjutnya kami beralih ke majelis pembina pendidikan dan kepesantrenan Pondok Pesantren Ibnu Ali bersama Bapak Hendri Masduki MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Insyaallah tabarakallah sehat ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan semuanya, dengan para Amin, pengasuh amin. di sini, dengan para santri, dengan semua pengelola yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Ali. Amin. Karena ini semuanya perjuangan demi meninggikan agama Allah ya Ustaz. Ya. Agulak, kami sekarang akan bertanya pengelolaan lembaga yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Ali, seperti lembaga formal ya Ustaz. Iya. Apa saja yang ada di sini? Di samping kegiatan menghafal Al-Quran, madrasah apa saja yang dikelola Pak Ustadz Hendrik? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini secara pribadi sebagai Majelis Pembina Pendidikan dan Kepesantrenan Pondok Pesantren Ibnu Ali. Ini merupakan nomenklatur yang menaungi semua kelembagaan. Masya Allah. Jadi yang dikelola adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal. Masya Allah. Jadi untuk formal di sini sudah berdiri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Ibnu Ali. Ini di bawah naungan Kementerian Agama RI di sini. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah Sanawiyah Ustaz ya. Tahfidz Jadi Ibnu Ali. Sanawiyah itu para pemirsa dimanapun berada, setingkat dengan SMP kalau di umum ya. Ustaz, ya? Yang MA setingkat dengan SMA dan SMK. Ya, Masya Allah. Di situ. Jadi untuk pendidikan kepesantrenan, Pondok Pesantren Ibnu Ali itu resmi berdiri tahun 2019. 2000 Ya. barusan Ustaz ya. Iya, untuk Sampai sekarang. untuk izinnya Untuk itu izinnya. 2019 berdasarkan surat keputusan Kementerian Agama RI tahun 2019. Masya Allah. Yang di situ Pondok Pesantren Ibnu Ali nomenklaturnya adalah Lembaga Pengembangan Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Ibnu Ali. Yang memang karena tujuan awalnya sesuai dengan Misi-misi ya. dan misi dari pesantren dan cita-cita pengasuh tentunya. Di sini brandingnya adalah tahfidz Al-Quran. ya, tahfidz Al-Quran, Masya sehingga Allah. kurikulumnya pun nanti brandingnya adalah Quranic Building Education Islamic. Masya Allah. Jadi bagaimana membranding kurikulum berbasis Al-Quran. Dan insya Allah yang Madrasah Aliyah itu satu-satunya se-Kabupaten Pamekasan dari 178 desa dan kelurahan dan 13 kecamatan. Pondok Pesantren Ibnu Ali nomenklaturnya yang kurikulum berbasis Al-Quran. Berbasis Al-Quran ya? Berbasis Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah. seperti Itu itu. salah satu kelebihan dari lembaga di sini Ustaz ya? Iya, dan bahkan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin untuk program iklan Al-Quran sudah di branding 3 bahasa. Tiga bahasa. Ya, Bahasa bahasa Inggris, Madura, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, Bahasa ini Arab. untuk yang program tafsir. Karena memang
pengelolaan kelembagaan kami tidak hanya terfokus di bidang tahfidnya saja, tapi lebih kepada pengkajian tafsir Al-Quran. Jadi tahfid plus tafsir Al-Quran, sehingga pembelajaran kutubiyah itu memang menjadi tolak ukur itu di dalam penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Ibnu Ali. Seperti itu. Kemudian yang kami tanyakan, awal mula kan di sini muridnya sedikit, Ustaz. Bagaimana Pak Ustadz Hendri mempunyai keyakinan untuk mengelola lembaga madrasah Senawi? Bagaimana cara merekrut siswa dan siswi awal mula? Baik, alhamdulillah. Jadi kami berangkat dari niatan yang tulus dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masya Allah. Berpartisipasi bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan di pondok pesantren ini. Bagi kami itu banyak tapi keledai, sedikit tapi singa, itu lebih berkualitas daripada banyaknya keledai. Masya Allah, itu filosofinya, motonya. Moto. Karena memang apa? Karena memang meraih kesuksesan 100.000 mil dalam perjalanan itu diawali dari satu langkah kecil. Sehingga dari niatan yang tulus dan mulia ini, berdasarkan dawuh dari para as-sabiqun al-awwalun, termasuk dari Syekhona Raden Haji Muhammad Samsul Arifin, guru kita itu, kita dakwah itu untuk bagaimana bersama-sama meninggikan agama Allah melalui penyelenggaraan pendidikan. Dan sampai saat ini Bapak Kiai alhamdulillah sudah membuka ruang untuk memberikan peluang kepada masyarakat yang tidak nyantri pun untuk bisa sekolah atau mengenyam pendidikan di sini. Sebelumnya hanya yang bermukim saja. Dan sekarang sudah mulai dibuka. Karena memang dari kemarin banyak permintaan dari masyarakat, alhamdulillah, untuk yang tidak mondok itu mau sekolah sebenarnya. Cuman kiai. Artinya di sini lembaga di sini bukan hanya mondok ya, ada yang istilahnya kalau nyolok, nyolok dari luar. Pulang pergi dari rumah ke rumah ya. Untuk tahun ini sudah akan dibuka. Untuk tahun ini. Yang tahun kemarin masih belum, masih fokus ke santri mungkin. Kemudian 2019 antum mendirikan lembaga formal seperti MTS. MTS dulu apa langsung aliyah waktu itu? MAMTS langsung waktu itu. MAMTS karena memang berbarengan. Sedangkan murid bagaimana? Apakah sudah ada waktu itu? Untuk peserta didik pertama kalinya itu, alhamdulillah sudah tercover sekitar 27 orang. Oh, jadi sudah siap ya. Yang sudah masuk ke EMIS, namanya data pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sekalipun sebenarnya santrinya banyak di sini, karena kita tahu yang sudah lulus di luar Pondok Pesantren Ibnu Ali, program tahassus Al-Qur'annya di sini. Ini yang harus difahami. Santrinya banyak, tapi kadang tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. Karena banyak santri yang sudah punya ijazah, tapi tujuannya dalam rangka untuk branding Al-Qur'annya, tahfidnya, seperti itu. Jadi awal mula kalau awal mula mendirikan satu kelas Ustaz ya, kelas 1 kelas 1 MTS, kelas 1 aliyah. Jadi murid langsung masuk kelas 1 semua waktu itu ya. Langsung masuk kelas 1 semua. Dan sekarang sudah lengkap ya dari 1 kelas sampai kelas 3. Ya, alhamdulillah sudah lengkap. Tamatan berapa kali? Tamatan baru yang ini. Yang tahun depan ini sudah meluluskan, dan insya Allah ada program guru tugas juga. Mohon doanya. Amin, jadi restu dari pengasuh. Allah yusahil. Jadi kalau pengasuh ini kan sekaligus pendiri, sekaligus pendiri. Muhammad Dai, restu dari beliau. Dan kami berencana juga untuk mendirikan satuan pendidikan yang lain di bawah naungan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar Islam Tahfidz SDIT. Pondok Pesantren Ibnu Ali, mohon doa kepada semua pihak dan dukungannya. Semoga ini menjadi instrumen dalam rangka untuk meninggikan agama Islam, sehingga lulusan dan profil santri di sini itu otaknya Jerman, hatinya Mekah. Masya Allah. Otaknya boleh Einstein, hatinya tetap Muhammad. Itu yang kemudian diharapkan. Dan yang perlu kami tambahkan juga, jadi profil lulusan di Pondok Pesantren Ibnu Ali, alhamdulillah sudah terdistribusi profil lulusannya ke lembaga-lembaga lain. Jadi banyak yang menjadi pembina tahfidz, salah satunya. Artinya kalau umpamanya lembaga lain membutuhkan guru tahfidz Al-Quran, di sini sudah menyiapkan? Sudah menyiapkan, alhamdulillah, dan sudah terdistribusi. Termasuk salah satunya ada di rumah saya sendiri di Galis, membina salah satu pondok tahfidz juga, alumni dari sini. Ada yang sudah nyebrang lautan di Malaysia juga menjadi pembina tahfidz.
dan banyak lagi yang lainnya. Itu yang kami harap. Di Malaysia juga ada. Sudah ada, Dari sudah ada. sini? Baru berangkat tahun kemarin, minta langsung pondok sini untuk menjadi pembina tahfidz di sana. Masya Allah. Seperti itu. Semoga dengan adanya tayangan video ini, kami yakin para pemirsa dimanapun berada tambah semangat untuk memotivasi anak-anaknya belajar Al-Quran. Bahkan siapa tahu ada sahabat alim munawar dimanapun berada ingin memondokkan anaknya, baik putra ataupun putri, di sini di Pondok Pesantren Ibnu Ali siap memberikan pengayoman, pembelajaran dengan teknis-teknis yang ada di pesantren di sini secara cepat untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti itu Ustaz ya. Kita akan shot untuk lembaganya. Setelah ini kita akan melihat dari dekat seperti apa lembaga yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Ali, seperti sekolah sanawiyah dan aliyah. Itu aja, enggak ada sekolah lain selain dua itu. Ada MDT, Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Takmiliyah. Ya, Madrasah Diniyah Ta'miliyah itu kami mulai di tingkat ula, wusta dan olia, dan ini di bawah naungan pendidikan kepesantrenan. Masya Allah. Karena memang nomenklaturnya di sini Majelis Pendidikan dan Kepesantrenan. Artinya pengelolaan pendidikan itu ada juga pendidikan pesantren yang berbasis kutubiyah, berbasis kitab, sehingga tidak hanya mampu di bidang tahfidz, tapi nanti profil lulusannya juga mempunyai kompetensi keahlian untuk baca kitab dan bahkan moroket, terutama nahwu shorof, nahwu shorofnya, tafsirnya, fikihnya. Jadi berlanjut untuk kedepannya seperti ini. Ya, itu saja dulu untuk sementara. Kita akan mereview madrasah lokal yang ada di sini. Dari dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mewawancarai bincang-bincang ringan bersama pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Ali, Kiai Haji Muhammad Daeng. Alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan wawancara pengelola lembaga formal yang ada di lembaga ini. Dan sudah banyak hikmah, banyak ilmu yang kami dapatkan tentang pengelolaan dan awal mula pesantren Ibnu Ali ini berdiri. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kualitas santri-santri di sini dan perkembangan pesantren sangat pesat. Terutama alumni-alumni di Pondok Pesantren Ibnu Ali, seperti yang dijelaskan pengelola tadi, sudah ada yang ditugas ke Malaysia untuk mendidik, mengajarkan Al-Quranul Karim. Selanjutnya kami akan melihat secara langsung yang akan dipimpin oleh Ustadz Fathul Rozi untuk menanyakan tentang kemampuan para santri yang ada di sini tentang hafalan-hafalan Al-Quran mulai dari tingkat MI, kemudian MTS ya ini ya, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. 3 orang ini mewakili dari 3 sekolah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan SD, Madrasah Sanawiyah setingkat dengan SMP, Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA. Silakan Ustaz. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba pertama kali Ananda Qadir. Nah, saat ini masih duduk di kelas 5 SD. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ananda Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabihati sabha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما
الآخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Cukup. Oke, coba berikutnya saya akan tanyakan lagi Ananda Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta hillun bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Cukup. Selanjutnya coba Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Sudah cukup. Tabarakallah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Terus selanjutnya silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imanul Faruk, Kelas 2 MTS. hafalan 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 berapa juz? 30. 30. Udah hafal. 30 juz. Kelas 2 MTS sudah hafal 30 Jadi kelas juz. 3 MTS Kelas 2 Kelas 2 MTS sudah hafal 30 juz. Masyaallah. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Akhirnya kemarin itu. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Silakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالم ثم أخذتها. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Soalan ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca barusan. Juz 17 Juz 17 surah Al-Hajj. Al-Hajj. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Cukup. Sadaqallahul azim. Anda yang selanjutnya coba terlebih dahulu diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Ubaidillah, kelas 2 SMA MAT Ya, bismillahirrahmanirrahim. dari Tanjung Bumi, Bangkalan. Jumlah hafalan Berapa juz? Alhamdulillah udah 30. Alhamdulillah sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kuntum shadiqin. Beralih pada soalan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ayat cukup lah. Banyak dulu. 2 ayat. الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. Udah, soalan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi juz berapa?
14. Juz 14. Alhamdulillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Barusan kita sudah mendengarkan tilawatil Quran, tahfidzul Quran oleh anak-anak kita, adik-adik kita, mulai dari tingkat SD, ibtidaiyah, kemudian mulai dari tingkat sanawiyah, SMP, yang sudah hafal 30 juz, kemudian ini yang dari Bangkalan, tingkat aliyah, sudah Masya Allah tabarakallah hafal 30 juz. Jadi Masya Allah tabarakallah, kami tidak menyangka di salah satu desa, di salah satu kampung yang sangat terpencil, Masya Allah tabarakallah, dengan pengayoman, dengan tata cara pengelolaan yang sangat simple mungkin ya oleh pengasuh dan pengelola, kami pada saat mendengarkan tilawatil Quran tadi, adik-adik ini yang sangat masih kecil ya, masih SD, masih sanawiyah, masih aliyah, sangat terharu dan menyentuh, dan hafalannya sudah masuk taraf internasional itu, bahkan dari cara pembacaannya, tilawahnya. Dan kami doakan anak-anak ini semoga menjadi penerus tahfidzul Quran yang bermanfaat untuk umat Islam ke depan dan bermanfaat untuk keluarganya, menjadi anak soleh, dan insya Allah nanti ini calon-calon juara mulai dari tingkat nasional sampai kelas internasional. Amin, Allahumma amin. Dan kami juga doakan semoga anak-anak ini yang 3 orang bisa ada jalan untuk menuju kota Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, baik itu melalui lomba, dengan cara apapun, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ya terutama lah kalau kita berkaca dengan Al-Maghfurullah Ustadz Syahid ya, yang dari Pondok Pesantren Banyuanyar, beliau bisa sampai ke kota Makkah Mukarramah dengan melalui lomba dari nasional, tingkat internasional, bahkan bisa menuju kota Makkah Mukarramah berkat hafalan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barusan kami sudah menguji dari para santri, adik-adik. Untuk selanjutnya kami akan menguji kemampuan hafalan Al-Quran dari para santriwati, yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz Fathul Rozi. Beliau selaku Ustadz pengajar aktif yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Ali. Untuk waktu dan tempat, fadhil ya Ustadz Fathul Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sebelumnya perkenalkan nama. Perkenalkan terlebih dahulu nama. Nurrahma Siti Fatimah. Dari Padang Pena. Kemudian sekolah Ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. Ya, alhamdulillah bagus. Soalan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Kemudian beralih kepada terlebih dahulunya perkenalkan Saidatul Hasanah Makasan. Makasan. Kemudian sekolahnya Sanawiyah ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang kedua, coba baca awal surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Sadaqallahul azim. Kemudian santriwati selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu. Indana Zulfa, alamat Kecamatan Sampang, alamat Ketapang Sampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا
تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sadaqallahul azim. Tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan Al-Quranul Karim oleh santriwati Pondok Pesantren Ibnu Ali, Pasian Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sebetulnya pada saat kami mendengarkan pembacaan Al-Quran tadi, mulai dari santri laki-laki, santriwan, kemudian dilanjutkan dengan santriwati dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau yang setara dengan SD, SMP, SMA. Masya Allah, tabarakallah, bacaannya sangat menyentuh hati, dan beliau-beliaulah yang akan menjadi penerus tahfidzul Quran di masa yang akan datang. Kami doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa bermanfaat untuk umat Islam, insyaallah. Dan kami doakan mereka semuanya, baik yang santriwan dan santriwati, menjadi penerus pada saat keluar dari pondok pesantren untuk menyebarkan Al-Quran, pada saat sudah keluar dari pondok pesantren Ibnu Ali. Kemudian kami doakan juga agar mereka bisa ada jalan untuk mengikuti tes baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, sehingga mereka bisa sampai ke kota Mekkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah dengan cara lomba atau acara apapun, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini saja dari kami, tadi sudah kita saksikan semuanya, mulai dari penampilan santriwan dan santriwati. Semoga bermanfaat untuk umat Islam, khususnya bagi sahabat Ali Munawwar dimanapun berada. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.